ya Nabi Allah, marhaba ya Rasulullah, as-salatu wassalam alaika ya nur sirillah, mustajirun bika ya Rasulullah, as-salatu wassalam alaika ya man yusajiru bihifzillah, marhaban ya Nabi Allah, marhaban ya Rasulullah, as-salatu wassalam alaika ya nur sirillah, mustaghithun bika ya Rasulullah, as-salatu wassalam alaika ya man yaghisu bi aunillah, marhaban ya Nabi Allah, marhaban ya Rasulullah, as-salatu wassalam alaika ya nur sirillah, ja'uka yastaghfirunallah bika ya Rasulullah, as-salatu wassalam alaika nastaghfirullah bika ya Rasulullah, marhaban ya Nabi Allah, marhaban ya Rasulullah, as-salatu wassalam alaika ya nur sirillah, isfah lana bika ya Rasulullah, as-salatu wassalam alaika ya man yushafa'u bi rahmatillah, marhaban ya Nabi Allah, marhaban ya Rasulullah, as-salatu wassalam alaika ya nur sirillah, marhaban ya Nabi Allah, marhaban ya Rasulullah, as-salatu wassalam alaika ya nur sirillah, mustajirun bika ya Rasulullah, as-salatu wassalam alaika ya man yusajiru bihifzillah, marhaban ya Nabi Allah, marhaban ya Rasulullah, as-salatu wassalam alaika ya nur sirillah, mustaghithun bika ya Rasulullah, as-salatu wassalam alaika ya man yaghisu bi aunillah, marhaban ya Nabi Allah, marhaban ya Rasulullah, as-salatu wassalam alaika ya nur sirillah, ja'uka yastaghfirunallah bika ya Rasulullah, as-salatu wassalam alaika
astaghfirullah bika ya Rasulullah. Marhaban ya Nabi Allah, marhaban ya Rasulullah. As-salatu wassalam alaika ya nur sirrillah. Isfa' lana bika ya Rasulullah. As-salatu wassalam alaika ya man yushafa'u bi rahmatillah. Marhaban ya Nabi Allah, marhaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil adijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ba'asul kitab Syekh Abdul Qadir Jailani bi kitabihi Fathur Rabbani wa bi kitabihi Jala'ul Qadir wal Gunyah insyaallah. Wa nafa'na bihi wa ulumihi bid darain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah Subhanahu wa taala mencukupi dan selalu merahmati kita, meredoi hidup kita di dunia dan akhirat, memasukkan kita ke dalam orang-orang yang dipilihnya dalam jiwar Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita selalu bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, di akhir hidup kita, di kematian kita, berjah kita dan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki bagi yang hadir pada malam ini, rezeki tetangga-tetangga kita, anak-anak kita, istri-istri kita. Amin ya rabbal alamin. Dihormati li ashabil mudaris, li ustaz, guru siapa, guru Tarmiji ya, yang malam ini dapat hadir. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat, afiat. Guru siapa pian ngaran pian Saipul, alhamdulillah hadir, orang Kuin kalau salah. Guru Nasution, orang Buntok, nah aslinya tinggal di Banjarmasin. Guru Aini alhamdulillah hadir. Lawan bini pian gak guru Aini itu, masya Allah, sidin sampai ke Tuhan. Rukun Rahayu sidin dua laki bini, masya Allah. Umur sidin sudah 70-an. Guru-guru yang lain yang hadir di sini, Guru Basuni, Guru Rahyono, guru yang lain, alhamdulillah yang hadir, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang berbahagia, mudah-mudahan selalu sehat afiat pian, bertambah emas nang pian simpan, mudah-mudahan lah, amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, fahasibut tauhid, renungkanlah tentang tauhid. Fahasibut tauhid, bagaimana sesungguhnya tauhid itu. Jadi merenungkan tentang tauhid dalam hidup kita supaya tauhid itu tetap ada di dalam dada kita. Baiklah. Ada lagu Indonesia tuh, Garuda di dadaku, jarlah. Kalau ini bahasanya tauhid di dadaku, selalu mengesahkan Allah. La yakunani alal jasadi wal lisan. Kemudian juga yang kedua selain tauhid harus ada di dada adalah al-juhdu. Al-juhdu itu berjuang terus, hidup ini berjuang sampai kepada kematian kita, yaitu berjuang agar kita tetap istiqomah di jalan Allah azza wa jalla. La yakunani alal jasadi wal lisan. Maka jangan sampai yang kedua ini hanya ada di dalam jasad dan lisan kita. Maksudnya hanya sekedar ucapan-ucapan saja. Hanya sekedar ucapan, tapi dimaknai di hati kita, di ruh kita.
At-tauhidu fil qalbi. Tauhid itu harus ada di hati kita. Perjuangan wazuhdi fil qalbi, di dalam hati juga. Takwa itu fil qalbi. Wal ma'rifati fil qalbi. Ma'rifat itu juga ada di dalam dada kita. Wal ilmi bil haqi azza wa jalla fil qalbi. Dan ilmu dengan hak Allah azza wa jalla juga harus di hati. Wa mahabbatillahi, mencintai Allah juga ada di dalam hati, fil qalbi. Wal qurbi minhu, dan selalu ingin dekat dengan Allah juga harus ada di dalam hati. Kun akila, jadilah engkau orang yang berakal. La tanhaus wala tasna wala tatakallab. Janganlah engkau merasa bingung, jangan pula engkau tatasona. Tatasona itu pamer pamer apa ya, memperbuat-buat diri di hadapan orang, apa ya, pamer yang jahir tuh apa, rajin. Kalau pemerintah tuh rajin pamer senyum aja gawiannya kan udah. Apa tuh rajin? Hah? Pamer diri itu apa ngarannya? Pencitraan. Nah, itu pas tuh bahasanya. Jangan kamu pencitraan dalam hidup ini untuk diakui oleh manusia. Wala tatakallab, jangan pula kamu jadi beban dalam hidupmu atau tersusahkan dalam hidup ini hanya gara-gara ingin mencari cita-cita di hadapan manusia, supaya dipadahkan manusia baik, supaya dikatakan manusia terbaik, banyak memberi manfaat, macam-macam. Kok itu yang dikejar? Itu tidak agama. Itu bukan agama. Agama itu apa? Orang yang di hatinya mencari wajah Allah, ya kah? Orang yang di hatinya hanya semuanya dilakukan karena Allah, itu yang seharusnya. Anta fi hausin wa tasna'in wa taqallubin wa kadzabin wa riya'in wa nifaqin. Engkau dalam keadaan membingungkan. Wa tasna'in, engkau hanya hidup dengan pencitraan saja. Wa taqallubin, engkau hanya hidup menjadi justru mencari apa yang tampak beban di hadapan manusia. Wa kadzabin, bahkan engkau mungkin berdusta kepada manusia hanya gara-gara untuk mendapatkan anggapan orang lain diri Anda adalah hebat. Wariyain, pamer-pamer diri aja. Nak jadi apa? Nak jadi anggota DPR. Nah, wanifakin, atau engkau justru adalah orang-orang yang menjadikan dirimu menjadi munafik. Sifat-sifat munafik culas. Kullu himmika hammika, kullu hammika, tiap-tiap cita-citamu istijlabun, tiap-tiap citamu hanyalah untuk menuju wujud kepada manusia. Subhanallah. Amma ta'lamu annaka kullama kutwata biqalbika kutwatan ilal khalqi ba'udda minal haqqi azza wa jalla. Adapun engkau mengetahui bahwasanya setiap kutwah, setiap langkah biqalbika di dalam hatimu, kutwatan, ada langkah ilal khalqi kepada makhluk saja, ba'udda minal haqqi azza wa jalla, maka semua itu menjadikan kamu jauh dengan Allah azza wa jalla. Nah, kayak apa? Ada orang hidup nih namanya hubur rijaah, minta hidupnya anak mencari karir, hidupnya hanya untuk mencari pujian di hadapan manusia. Itu tadi tuh nang pencitraan tadi tuh, supaya dapat pujian. Kesau umur cari harta behemat hidupnya supaya dapat pujian dikumpulkannya harta supaya dikatakan oleh orang lain sidin panyugihnya di kampung. No, ya lah. Nah, itu namanya hidup nang sia-sia. Itulah golongan orang-orang munafik di sini. Makanya dalam Al-Qur'an tuh alhaqumut takasur hatta jurtumul maqabir. Celaka kamu mengumpul-kumpulkan harta aja hatta jurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam liang kubur. Apa kabar? Ada apa-apa lagi? Jadi palu ya jadinya.
wa tad'i annaka talibul haqqi azza wa jalla. Engkau mengklaim dirimu di hadapan manusia kamu adalah orang yang dekat dengan Allah aja. Engkau adalah penuntut ilmu Allah azza wa jalla. Mana ilmu kamu tidak ada. Wa anta, tetapi anta talibul khalqi. Nyatanya engkau adalah mencari pujian di hadapan manusia. Kalau orang ikhlas, Bang, orang ikhlas itu mendambakan Allah aja di hatinya karena Allah dilakukannya. Enggak apa toh? Bahuma karena Allah. Kenapa jadi bahuma? Karena Allah. Mencari duit karena Allah. Kenapa? Kalau orang mencari duit itu karena Allah, berartinya hartanya itu tidak sekedar menumpuk. Yalah, pastinya selalu ingat kepada Allah azza wa jalla dalam mencari harta. Dicarinya nang halal, dicarinya kebaikan di dalam hartanya itu. Bilanya ada rezekinya pandai bersedekah, jadi orang dermawan, tidak dapat tidak kecewa hatinya. Nah, itu semua itu karena Allah. Hilang tidak sakit hatinya. Yalah, tanda bahwa dia merasakan rezeki itu dari Allah, datang dari Allah, mencari karena Allah. Ketika hilang dia tidak merasa susah hatinya. Tapi kalau nya bukan karena Allah mah sakit hatinya benar. Ya kalau lah. Nah, mencintai bini karena Allah. Hilang bini sakit hati lah. Bingung nih. Tertawaan. Ya. Misluka, permisalan engkau adalah seperti misalnya engkau mislu man qala uridu an amdiya ila Makkah wa tawajjahu ila Khurasan. Nah, itu permisalan dirimu itu ini mengenasihati orang munafik. Nah, ya, kamu itu berkata ingin ke Makkah, nyatanya sepeda motor kamu, unta kamu arahkan ke Khurasan, ke daerah Irak. Iyalah. Nah, mana jonang bujur nih? Ya kah? Kamu mengatakan hendak pergi ke Martapura, nyatanya kamu ke Marabahan. Nah, kendaraan kamu arahkan ke Marabahan. Kamu berkata di hadapan manusia, semua ini saya lakukan karena Allah. Tapi sebenarnya kamu lakukan itu karena makhluk, bukan karena Allah. Tad'i an qalbaka anna qalbaka qad kharaja minal khalqi wa anta taqafuhum wa tarjuhum. Di hatimu engkau berkata engkau mengeluarkan dirimu itu tidak ada lagi manusia, tidak ada lagi makhluk. Nyatanya wa anta taqafuhum, kamu sendiri masih takut dengan manusia. Wa tarjuhum, dan kamu mengharapkan kebaikan-kebaikan manusia. Nah, banyak juga kayak itu. Ada orang contohnya Pak, takut kalau manusia tidak ada menolonginya, berarti hatinya adalah kepada manusia, berharap ditolong oleh orang lain. Nah, ada orang hendak jadi tuan guru, kasih saya jauh-jauh tuan guru. Soalnya ada orang berkata, nyawa aja, kamu jar jadi tuan guru ini mana ada dapat, tapi duit jar, tapi duitnya aja. Jangan jadi tuan guru, akhirnya tidak berani jadi tuan guru. Nah, jadi guru agama, kenapa? Karena jadi guru agama tidak ada gambaran dapat duit. Tapi kalau jadi, aku pingin jadi pegawai bank, adalah gambaran duit? Adalah? Ada. Ya lah, apalagi jadi pegawai, adalah gambaran duit? Ada. Gambaran karir Bang? Ada. Hendak jadi wali kota, makin nyai. Hendak jadi anggota dewan, aku hendak jadi anggota dewan jar, supaya kena masyarakat ini ku tolong jar banyak-banyak, jadi kan banyak lah. Ya, mbak jadi anggota dewan Bang? Ya, menolong lah masyarakat. Tidak. Di hatinya apa? Ternyata yang mengatakan nak menolong manusia, di hatinya anggota dewan gajinya besar. Ternyata tujuannya adalah duit. Nah, kayak itu maksudnya. Nah, sekarang masalahnya adalah kepada apa tadi? Kepada ini wajjahtu di dalam sembahyang kita ya lah. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, ya kah?
Ya Allah, ini wajah tuh aku hadapkan diriku, aku tawajuhkan hidupku, matiku. Ya Allah, kemana? Lawan siapa? Lawan Allah. Nyatanya hari-harinya, waduh, teringat lagi pengajian agama aja kalau bisa turun. Ya kan? Dibawahi pengajian agama, asik masih mencari harta, asik masih dengan dunia. Rame banget main bola malam ini, nah pertandingan antara Arklon Indonesia, nah misalnya lah bola nang dia dicari, nah daripada ke pengajian. Dan waqala dalam kitab Nawadir, nah dikisahkan dalam Nawadir, huqa dihikayatkan anna Aliyan radhiyallahu anhu. Nah ini cerita ini mengisahkan tentang apa yang maksud saya tadi. Adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Sara'a rajulan fi ba'di khurubihi. Sebahagian dari peperangan pernah terjadi dalam kisah dalam kitab Nawadir Imam Qalyubi. Nah, Ali ini membanting orang, saraha rajulan, dibantingnya musuh si gini. Gugurai, nang kayak orang main gulat tuh adalah bantingnya. Mbah tuh bang, waqauda ala sodrihi. Mbah tuh jantung jatuh orang nih kala, tertelantang orang nih. Habis tertelantang diduduki Ali dadanya. Diduduki Ali. Lihat raja ra'sahu. Lalu Ali mengambil senjatanya, mengambil pedang atau memegang pedang. Hendak dibunuhnya orang nih. Hendak dibunuh. Fabasaqar rajulu fi wajhi. Tiba-tiba laki-laki yang hendak dibunuhnya tadi meludahi Ali bin Abi Thalib. Diludahinya Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Faqamanhu. Maka Ali pun berdiri akibat diludahinya itu, watarku, dan meninggalkan orang itu, tinggalkan Ali. Fasuila an jalika. Beberapa sahabat melihat kejadian itu bertanya kepada Ali, wahai Ali, kenapa engkau tinggalkan? Faqala. Maka Ali pun berkata, innahu basaqa fi wajhi. Dia meludahi wajahku. Faqabtu an yakuna qatalilahu igazatan minni alaihi bizalika. Aku khawatir kalau aku membunuhnya dalam perang jihad ini, ayyakuna qatlilahu igazatan, dikarenakan marahku saja. Aku membunuhnya karena aku diludahi wajahku. Lalu aku bunuh berarti aku karena marahku, bukan karena Allah. Wa ma kuntu aqtala illa khalisan liwajhillahi ta'ala. Aku ingin, jar Ali, aku membunuhnya itu semata-mata karena liwajhillah, karena Allah. Sembahyang kita karena siapa? Karena Allah kah? Karena bini kita kah? Karena karena mintuha kah? Mintuha melihat lalu rajinnya sembahyang. Nah, bersedekah karena hendak dipuji orang kah? Atau memang karena wajah Allah kah dilakukan? Ya kah? Menuntut ilmu. Nah, karena bakal kawanan jakah, karena semata-mata karena Allah kah? Menuntut ilmu karena hendak memencokkan kah? Misalnya, atau karena Allah kah? Lakukan karena Allah, seperti Ali bin Abi Thalib. Semuanya harus karena Allah, agar kita jangan jadi orang munafik. Ya Pak. Nah, bila karena Allah, itulah yang dihadrahkan dalam sholat kita. Ini wajhatu wajhiya lillazi, ini wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati wal. Apa artinya? Sesungguhnya wajhatu, aku hadapkan diriku, lillazi, kepada siapa? Fataras samawati wal ar, yang menciptakan langit dan bumi. Berarti hidup kita ini harus seluruhnya, ya Allah, hari ini, sesudah ini, semua yang kulakukan semata-mata karena Allah. Memberi nafkah kepada istri semata-mata karena Allah.
Berjualan karena apa? Karena Allah. Bila sunyi, jangan sedih. Mensunyikan itu semata-mata karena Allah. Meramiakan dagangan jualan semata-mata karena anak lahir. Baik mana anak nih? Semua itu karena Allah. Anak lahir, hidupnya durhaka lawan kuitan. Semuanya karena Allah. Terima semua itu. Ya kah? Itu hanyalah ujian dalam hidup kita. Hakikat kita tidak tahu. Ya kah? Anak durhaka itu hanya ujian bagi kita. Majasi saja, bukan hakiki, bukan hakikat. Ngadih aja guru nih jar kada paham ulun guru itu jar. Nah, mun kada paham ulun bekisah palo ya nah. Palo ini duduk di muka rumah, pas ada tamu gue, ada abah kaji orang, ada aja palo. Nah, ini rumah nah di muka situ duduknya, ada orang tamu kan, ada abah kajar, ada aja. Batu gue, sekalinya diketok orang aja, dibel orang rumah nih. Bimat membel-bel orang nih, ada keluaran tamu. Rupanya rumah tuh rumah kosong kah? Batu didatangi orang lain yang palo ini tadi tuh, kenapa jar? Orang anda dan kasih itu jar. Mana abah? Maka tadi jar dikatakan abah ada di rumah jar. Ada ya abah kok di rumah aja palo, di rumah palo. Maksudnya kalau yang didudukin ini lain rumah palo. Mau mana palo ini? Karena paham palo ini ya kah? Ya kelak. Apa kisahnya tuh? Nah itulah hidup kita. Kadang kita nih hakikat beragama mungkin kadang mengerti kita kayak apa aja hakikat agama iyalah. Sebenarnya hakikat beragama itu ialah agama itu disebut kita menghadapkan diri kita, semua yang kita lakukan tawajuh kita semata-mata karena Allah. Makanya kalau kita sembahyang ada kalimat di kalimat akhir itu lillahi ta'ala, usolli fardu zuhri misalnya, atau usolli fardu subhi rakaataini, sahaja aku sembahyang subuh rakaataini mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, mustaqbil kiblati, fardu atau lillahi ta'ala, fardu semua ini lillahi ta'ala karena semata-mata Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil makna di dalamnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.